Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, dalam pembahasan kali ini saya membuat itu sebuah kisah yang ada terdapat di dalam Al-Quran, di mana terdapat di surah An-Nisa 157. Ya, sesuai judul saya bilang tertukar ya, penyalipan yang ditukar. Kenapa saya angkat tentang hal ini? Karena Aristo kemarin berdiskusi dengan Ibu Buti Watimena, dia mulutnya begitu lantam, mengatakan karena ada perbedaan maka saya bahwa Alkitab itu tidak layak dikatakan kitab suci, begini bogono. Mulutnya terlalu ringan, semua terlalu ringan. Sekarang saya akan bertanya, saya tidak akan membahas. Nanti dibilang nggak ada hakmu, mereka ini kan lain. Kalau bicara tentang kekristenan, santai saja, libas saja, mau bilang apa. Bahkan kalau ujung-ujungnya pun ribut, paling materai 6.000 selesai. Tapi kalau mengenai yang namanya bicara kitab suci mereka, kita harus hati-hati kawan. Memang itu ada perintahnya, mereka harus menjaga itu dengan berbagai cara ya. Dan maka itu kita jangan lantam juga mulut kita seperti dia. Kita cukup bertanya, saya pikir kalau bertanya nggak salah. Oke? Sekarang saya mulai saja, saya buka dulu Al-Qurannya. Nah ini, kalian bisa lihat ya. Nah ini, di dalam Al-Quran itu saya bacakan ya. Dikatakan di sana, dan karena ucapan mereka. Artinya di sini ucapan mereka. Mereka itu siapa? Yakni orang-orang yang mengaku membunuh membunuh Nabi Isa. Berarti ada sekelompok orang, lebih dari satu. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka, orang itu mengaku telah membunuh Isa putra Maryam, Rasul Allah. Mengapa mereka mengaku telah membunuh Isa putra Maryam? Kalau secara logika artinya mereka sudah melakukan yang namanya penangkapan terhadap Isa putra Maryam ini. Setelah itu membunuh. Artinya mereka sudah membuat mati Isa putra Maryam. Ya kan? Nah, itu Isa putra Maryam diakui oleh umat Islam itu antara tahun 1 Masehi sampai tahun 33 Masehi. Kehidupannya memang hampir mirip dengan Yesus ya, tapi itu kan Yesus. Cuman banyak orang Muslim mengharap, menghibah, mengemis supaya Nabi Isa itu adalah Yesus. Tetapi mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa Yesus mati di salib. Berarti kan tidak Yesus. Ya, jadi ya sudah, apa yang kalian bahas-bahas mengenai Yesus itu tidak ada hubungan dengan dengan hal ini ya kawan-kawan ya. Jadi tidak bisa disatu-satukan. Nah, kita lanjutkan. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi di sini setelah 333 lah Nabi Isa itu diangkat kepada Tuhan ya. Maka 500 berapa ya? Sekitar 570 ya. 577. Ya, itu 610 Nabi Muhammad mendapat firman Allah ya, mendapat Al-Qur'an. Berarti 577. Kalau kita lanjutkan dari 577 ini sampai dia kan 633. Artinya ada hampir 23 tahun ya firman itu turun. Kita tidak akan pernah tahu kapan ini diturunkan. Karena Al-Quran bukanlah kitab suci seperti Bible yang terurut. Ya, sistematis. Sini loncat-loncat sehingga kita nggak tahu apakah ini duluan dibacakan atau tidak ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, saya hentikan dulu ya. Coba bisa nggak ya? Kawan-kawan maaf ya tadi ya, baru datang kiriman kursi yang saya pesan untuk buat podcast itu ya. Kita lanjut ya kawan-kawan ya. Nah, kalau melihat daripada surah yang tadi kawan-kawan ya, kita sudah sampai mana? Kita bagikan dulu. Nah ini kawan-kawan ya.
Perhatikan di sini, sudah jelas dikatakan padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Artinya ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh mereka, orang Yahudi, ya. Pembunuhan itu dilakukan dengan cara penyaliban. Nah, maka di sini sampai dunia kiamat kita tidak bisa paham apa sebabnya Nabi Isa itu mau dibunuh atau mau disalibkan. Kan itu penting sekali kawan. Karena itulah yang untuk mengetahui apa sebab musababnya, ya kan? Saya sudah pernah bertanya ke beberapa orang Muslim sampai sekarang mereka tidak dapat menjawab sebab musababnya apa, nggak jelas ya. Kita lanjut. Tetapi yang mereka bunuh ialah yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Jadi ketika orang itu membunuh Isa itu, mereka tidak tahu bahwa yang dibunuh itu adalah yang diserupakan. Nah, bagaimana mereka tidak tahu? Di sini juga kurang komplit penjelasannya. Padahal yang berfirman ini katanya adalah Allah SWT yang serba maha tahu. Dan firman ini 577 tahun kemudian difirmankan. Artinya, kalau ini benar dari Allah seperti kata si Aristo, maka harus jelas. Ya kan? Kapan yang diserupakan ini, orang ini dilakukan penyaliban? Apakah pagi, siang, sore, atau malam? Kalau dari cerita ini, mereka tidak tahu yang mereka salib itu yang diserupakan. Kalau siang, artinya harus ada dulu dilakukan pengadilan. Tetapi di sini juga tidak dijelaskan. Apakah dilakukan lebih dahulu pengadilan? Kalau tidak, artinya langsung disalib dan dibunuh tanpa melalui pengadilan. Nah, kalau itu pagi sampai sore, orang pasti melihat apakah betul itu Isa atau tidak. Caranya bagaimana? Ketika mau menangkap Nabi Isa, kan mereka datang mau menangkap Nabi Isa enggak? Saya nggak tahu, apakah langsung ditangkap seseorang? Inilah banyak rahasia di sini yang perlu kita tanyakan. Ketika proses Nabi Isa itu mau disalib, apakah mereka mendatangi ingin menangkap Nabi Isa? Atau langsung tangkap aja orang asal-asal dianggap itu Nabi Isa? Kan tidak. Kalau mereka ingin menangkap Nabi Isa, artinya mereka harus kenal dulu. Kalau tidak kenal, artinya mencari orang yang mengenal Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini kan punya hawarian, pengikut. Jadi di mana ini ditangkap? Apakah di hadapan para pengikutnya? Al-Quran tidak menjelaskan hal itu secara detail. Tidak sistematis. Beda dengan Bible. Yang memang itu adalah kitab yang ditulis secara sistematis ya. Nah, sesungguhnya orang-orang berselisih paham tentang pembunuhan Isa. Benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Jadi mereka selisih paham kan ya. Selisih pahamnya kapan? Apakah saat terjadi pembunuhan itu pada tahun 33 atau tahun setelah Allah datang dan memberitahukan berita itu tahun 610 sampai 633? Kan demikian. Kalau dibilang mereka selisih paham tahun 33, di dalam sejarah dunia tidak ada orang yang berselisih paham tentang penyaliban Isa, tidak ada itu. Setelah tahun 610 sampai 633, barulah ada kalimat ini. Ini kan muncul 610 sampai 633. Bukan di bawah itu, tidak ya kawan-kawan ya. Nah, mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa Al-Masih. Katanya di situ mereka tidak yakin. Bagaimana cara mengungkapkan mereka tidak yakin ini? Al-Quran tidak bisa menjelaskan bagaimana mereka tidak yakin. Bagaimana mereka berselisih di ayat mana? Tidak ada. Ya, di dalam sejarah dunia pun tidak ada orang berselisih tentang penyaliban Isa ya, kita dengar ya. Kecuali hanya ada di dalam An-Nisa 157. Nah, sekarang oke, sudah terjadi katanya pembunuhan orang yang diserupakan. Pembunuhan itu kapan? Kalau siang saya pikir ketika dibunuh ada enggak perubahan wajah sebelum dikubur? Kan demikian. Kalau kita lihat film-film mafia, film-film misteri, atau film-film simsalabim gitu kan, berubah wajahnya, begitu dibunuh wajah itu kembali ke sedia kala, ke wajah asli. Ya kan? Dan andai kata itu pagi sampai siang, orang pasti melihat. Mereka akan banyak di situ orang yang menangkap, yang mengadili. Nah, ini kita nggak dijelaskan apakah melalui pengadilan atau tidak.
Di Bible kan dijelaskan, kalau Yesus itu ditangkap subuh dini hari. Setelah itu pagi dibawa kepada Pilatus, dihakimi, diadili. Setelah itu dilakukan yang namanya persesa. Dicambuk, diapa segala macam. Banyak yang melihat. Kalau kita tidak tahu. Kalau saya berpikir, andai kata seperti perlakuan Yesus itu dilakukan kepada orang yang diserupakan ini, saya yakin dia menjerit. Saya bukan Yesus loh, saya bukan Yesus. Nabi Isa. Ya kan? Saya pikir dia akan menjerit kalau dilakukan seperti yang dilakukan kepada Yesus. Tetapi faktanya bisa kita duga kejadian ini malam hari. Begitu mereka menangkap Nabi Isa, yang mereka kira itu, baru mereka langsung salibkan. Gelap. Zaman dulu belum ada lampu sorot, lampu senter. Yang ada api, jadi masih gelap samar-samar. Itulah keterangan yang bisa membuat mereka berselisih paham. Setelah disalibkan malam dan dikuburkannya juga malam. Nah ini aneh kan? Tapi kalau itu siang mereka saya pikir tidak akan berselisih. Bagaimana berselisih? Apakah sampai dikubur wajah itu tetap sama? Dan apakah waktu itu ibunya tidak ada di sana? Atau hawariannya tidak ada di sana? Karena mereka pun meyakini bahwa Nabi Isa ini punya murid-murid. Dan ketika ditangkap di mana? Apakah waktu Nabi Isa sendiri? Andai kata Nabi Isa bertambah murid-murid kan kenal. Ciri-ciri Nabi Isa itu gimana sih? Sekalipun diserupakan wajahnya. Mereka akan melihat siapa yang diserupakan. Kalau menurut konsep daripada banyak itu ulama-ulama muslim mengatakan Yudas. Apakah Al-Quran kenal Yudas? Tidak kenal Al-Quran sama Yudas. Mereka hanya mereka-reka dari Bible mengenai Yesus. Nah, kalau mereka bilang Yudas, misalnya dibilangnya Yudas, oke lah kenal. Nah, apakah ibunya ibunya Nabi Isa tidak mengenal anaknya sekalipun diserupakan. Dari kecil dia memandikan sampai besar. Nah, peristiwa pembunuhan disalib kan itu hampir setengah telanjang. Pasti ada tanda-tanda ciri khusus di dalam badannya. Bagaimana? Suara pun kan ada itu suara. Jadi kita heran, kita bertanya, ini semua saya lakukan ini pertanyaan. Ketika disalibkan, apa tidak ada suara orang itu langsung bisu? Ya kan? Nah, mereka berselisih hanya bisa dikatakan berselisih kalau penyaliban itu terjadinya malam. Sehingga orang tidak melihat wajahnya dengan sungguh-sungguh. Dan langsung dikuburkan malam itu juga. Kalau seperti cerita Yesus ada urutannya, sistematis. Itulah kehebatan Bible. Bible itu berani menceritakan secara sistematis. Dan siap untuk dikritisi dan diuji. Bahkan Aristo pun mempalea-lea Bible, menghina-hina Bible. Kita santai. Karena dia sudah tidak mampu lagi menjelaskan ini. Maka dia lari kepada Bible. Andai kata dia mampu menjelaskan isi daripada Al-Quran itu, saya pikir dia akan tetap bertahan membahas Al-Quran. Tetapi karena dia tidak bisa lagi menjelaskan, maka dia mencoba lari ke Bible. Banyak itu ulama-ulama muslim, Kainama, baru Masyud, dan lain-lain. Tidak mampu lagi menjelaskan ini, maka mereka lari ke Bible dan mengobok-obok Bible. Dan mengata-ngatai Bible adalah itu bukan dari Tuhan, dari yang gini-gini nggak jelas macam. Jadi kawan-kawan, itulah yang mau saya gambarkan kepada kalian. Agar kalian paham apa dan bagaimana. Kalau melihat kitab suci itu secara jujur. Kita jujur ya, saya tidak membahas, saya hanya bertanya. Kalaupun ada pembahasan saya sedikit, itu dikarenakan kalimatnya bahasa Indonesia. Jangan nanti datang si Zulkifli Mabas bilang, oh enggak, kamu kan baca terjemahan, ya sudah. Dalam bahasa Arab juga demikian. Terjemahan itu tidak pernah lari jauh 100% daripada aslinya. Tidak. Bahkan terjemahan inilah yang digunakan orang untuk menjelaskan kepada orang Indonesia. Apa salahnya, apa bedanya? Ya kawan-kawannya, nah ingatlah bahwa Allah itu maha tahu. Tetapi kenapa di Al-Quran tidak dibukakan Allah ini? Apa yang membuat mereka itu bertengkar, berselisih paham? Apa yang membuat mereka itu tidak yakin yang disalibkan itu adalah Nabi Isa? Kan harus ada dasarnya. Padahal Tuhan itu tinggal berfirman, jadi semua. Apakah karena dalam penulisan Al-Quran, katanya banyak hafiz ya yang terbunuh. Bisa jadi ada beberapa yang tidak tertuliskan, saya nggak tahu. Mereka lagi yang menjawab itu. Dan tanggal 12, udah keluar jadwalnya kawan-kawan, saya akan berdebat dengan Alwan.
Semoga Alwan bisa menjelaskan hal-hal seperti ini. Ya, karena saya akan bertanya dari kitab suci. Saya tidak mau dari luar kitab suci, kawan. Karena di luar kitab suci itu katanya buatan manusia. Manusia tidak bisa dipertanggungjawabkan ucapannya. Kan itu kata mereka. Maka saya akan bertanya nanti dari situ, tidak yang lain-lain. Oke kawan-kawan, saya sudahi dulu sekian. Kalian sudah dapat intisarinya. Maka dari itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Tunggu bahasan-bahasan saya selanjutnya. Salam sang debater.